Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari weekend lagi, hari Sabtu 14 Februari 2026. Waktu berjalan begitu cepat, dan hari ini semua orang di dunia merayakan hari Valentine's Day, hari kasih sayang. Saudara, dunia punya konsep hari kasih sayang dengan cara yang berbeda-beda, tetapi Tuhan kita menggambarkan kasih sayangnya, menunjukkan kasih sayangnya saat Ia datang ke dunia sebagai manusia, lalu mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, kita berkata tidak ada seorang sahabat yang lebih dari sahabat bila sahabat itu rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat yang dikasihinya. Bukankah kita ini disebut sahabat-sahabat Tuhan? Dan bukankah kita adalah orang-orang yang dikasihinya? Karena itu, mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang merayakan Valentine's Day setahun sekali, kita merayakan kasih Tuhan setiap hari, lalu kasih itu kita bisa bagikan dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekeliling kita. Dan hari ini kita belajar lagi terus masih dalam providensi Tuhan dengan judul Providensi Tuhan dalam Keselamatan. Ini adalah karya kasih Tuhan yang besar yang Tuhan sudah tunjukkan bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita akan membaca ayat hafalan yang sudah sangat terkenal. Saya percaya lebih dari 50% orang Kristen ingat ayat ini. Ayat itu diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini adalah ayat yang muncul dalam percakapan Tuhan dengan Nikodemus yang menyatakan bagaimana seorang harus dilahirkan kembali. Dan orang harus dilahirkan kembali bukan kembali ke rahim ibu secara jasmani, tetapi dilahirkan dengan air dan roh. Dan harusnya Nikodemus mengerti akan hal itu. Dan Tuhan Yesus menyatakan hal ini bahwa manusia harus lahir kembali karena Yesus sudah jadi manusia. Dan kejadiannya sebagai manusia menggambarkan providensi Tuhan bagi manusia yang sudah menetapkan Yesus sebagai juru selamat. Saudara, ini adalah karya keselamatan Tuhan yang Tuhan atur dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya bila saudara saya tanya cerita bagaimana bisa kenal Yesus, semua punya pengalaman sendiri-sendiri yang luar biasa. Saya pun begitu. Kalau saya lahir dari keluarga Kristen, melalui mama saya lah providensi Tuhan bekerja, membawa anak-anak ke Sunday School untuk mengerti firman Tuhan. Lalu pada akhirnya malah Tuhan memilih saya untuk menjadi hamba Tuhan. Semua bekerja dalam providensi yang begitu unik, di mana Tuhan menggerakkan segala hal dalam hidup kita untuk mencapai tujuannya, yaitu memanggil kita orang-orang pilihannya. Di dalam providensi Tuhan kita harus mengerti satu doktrin yang namanya doktrin pemilihan. Ada begitu banyak ayat yang sudah menyatakan bahwa kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu berarti Tuhan sudah merancang keselamatan kita jauh sebelum kita lahir. Dan kalau saudara ingat, saudara sudah belajar hal ini pada awal-awal saya share mengenai topik ini di awal bulan yang lalu. Dan doktrin pemilihan ini dicatat dengan jelas dalam misalnya Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Roma 8, 29 ayat 30 juga berbicara hal yang sama. 2 Tesalonika 2 ayat 13, Yohanes 6 ayat 37, dan seterusnya. Ayat-ayat tersebut menggambarkan bahwa kita itu sudah dipilih untuk diselamatkan. Sehingga saat kita diselamatkan, kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Keselamatan adalah karya Tuhan 100%. Tugas manusia adalah respon terhadap Injil. Saat Tuhan membangkitkan roh kita, Dia memampukan kita untuk menerima Injil. Bagaimana proses ini terjadi, saya tidak mengerti, tapi yang jelas Alkitab menyatakan kedaulatan Tuhan dalam pemilihannya, tapi juga tanggung jawab manusia untuk menerimanya. Saat kita menolak,
maka itu berarti kita bertanggung jawab sepenuhnya. Saat kita diselamatkan, itu berarti karya Tuhan sepenuhnya yang sudah menyelamatkan kita. Ini adalah providensi yang seringkali sulit dimengerti oleh akal manusia. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami pemilihan ini. Ada kedaulatan Tuhan yang kita tidak bisa atur. Misalnya jenis kelamin, kita tidak bisa milih, Tuhan yang sudah tentukan. Dari keluarga mana kita dilahirkan, keluarga kaya, keluarga miskin, keluarga menengah, di negara mana kita lahir, kita tidak bisa memilih, Tuhan sudah tetapkan. Keselamatan pun demikian. Karena itulah kalau saudara sudah diselamatkan, mari bersyukur karena Tuhan dalam providensinya sudah memilih saudara, dan oleh anugerah Tuhan Ia menggerakkan segala sesuatu sehingga Ia memanggil kita, dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan untuk diselamatkan. Nah, karena itu mari kita share the gospel. Mari kita beritakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Karena kita tidak tahu siapa orang pilihan Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya, untuk memanggil orang-orang pilihannya. Karena itu sebelum saudara tidur, mari bersyukur kepada Tuhan. Oleh providensinya yang sudah menyelamatkan kita dari maut, dan kita sudah pindah kepada hidup, dan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Haleluya. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.